Halo semua, kembali lagi pada praktikum fitokimia. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana mengisolasi eugenol dari minyak cengkeh. Untuk alat dan bahannya, berikut adalah bahannya. Ada oleum karyopili, kemudian ada H2SO4 1N dan juga KOH 1N. Untuk alatnya ada statif, klem, kemudian corong pisah, Erlenmeyer, chamber untuk KLT, gelas ukur, iod flash, pH indikator, pipa kapiler dan juga silika gel. Langkah pertamanya, kita ukur sebanyak 5 ml minyak cengkeh. Kita masukkan ke dalam iod flash. Berikutnya kita ukur KOH 1N sebanyak 10 ml. Kita campurkan juga. Selanjutnya kita kocok kuat-kuat selama 5 menit. Berikutnya, setelah dikocok kuat-kuat, maka kita panaskan menggunakan atau di atas penangas air selama 10 menit. Setelah dipanaskan, kita ambil kemudian kita kocok kuat lagi selama 5 menit. Selanjutnya kita ujikan pH-nya, apakah sudah basah atau belum. Jika belum basah atau masih asam, maka kita tambahkan lagi KOH. Setelah dikocok selama 5 menit, kita ujikan pH-nya. Lalu kita cocokkan dengan kertas pH-nya. Kemudian kita cek di pH mana kertas pH ini sesuai dengan angka yang ditunjukkan. Di sini ditunjukkan bahwa hasilnya adalah pH 9, jadi sudah basah. Setelah kita cek pH sudah menunjukkan basah, kita masukkan ke dalam corong pisah. Kita masukkan lalu kita campurkan juga dengan pelarutnya, yaitu dietil ether sebanyak 10 ml. Setelah kita masukkan pelarutnya, yaitu dietil ether, maka akan membentuk warna atau lapisan seperti ini. Nah, hal ini terjadi dikarenakan dietil ether, pelarutnya, bercampur dengan KOH dan minyak eugenol dari minyak cengkeh tadi. Dia akan memisah dikarenakan adanya perbedaan massa jenis. Untuk larutan
yang memiliki kerapatan atau massa jenis yang lebih ringan atau lebih kecil, maka dia akan berada di posisi atas. Sedangkan yang di bawah itu memiliki kerapatan atau massa jenis yang besar. Kemudian kita kocok. Sambil kita buka kerannya untuk mengeluarkan gasnya, kita tutup lagi. Kita kocok lagi ke arah dalam, kita buka lagi, fungsi dari membuka keran ini supaya gas yang ada di dalam corong pisah ini bisa keluar. Berikutnya, setelah dikocok, kita tunggu sampai memisah seperti tadi. Kemudian kita ambil fase bawahnya, yaitu fase airnya, dan nanti akan dinetralkan dengan menggunakan H2SO4 atau asam sulfat 1N. Berikutnya, setelah memisah, kita ambil fase airnya dengan cara membuka kerannya. Untuk fase yang atas, fase ether, ini kita tampung tetapi tidak kita gunakan. Jadi yang kita gunakan di bagian atau fase bawah tadi. Setelah fase bawah kita tampung, kemudian kita netralkan dengan asam sulfat 1N. Tetes demi tetes. Sambil kita cek pH-nya. Kita coba 5 tetes dulu. Kita coba 5 tetes dahulu, kemudian kita kocok, lalu kita cek pH-nya. Masih basah seperti tadi, maka kita tambahkan lagi 5-10 tetes. Kita kocok, tambahkan dengan asam sulfat 1N, kemudian kita cek pH-nya apakah sudah netral. Kita lihat, kita cocokkan dengan kertas pH, sudah di angka
6 mendekati ke 7. Jadi ini sudah bisa digunakan atau dilakukan tahap berikutnya. Selanjutnya, setelah kita cek pH ternyata sudah netral, kemudian kita masukkan ke dalam corong pisah. Dan kita tambahkan dengan 10 ml dietil ether. Lalu berikutnya kita kocok. Sebanyak 3-5 kali. Kemudian kita tunggu hingga memisah. Ini merupakan fase ether yang pertama. Jadi nanti kita akan mengambil fase ethernya yang bagian atas, karena yang bagian bawah merupakan fase air. Berikutnya, setelah memisah, maka kita ambil fase ethernya, dietil ethernya, yaitu di bagian atas. Kita tampung atau kita ambil bagian yang atas. Fase ini fase dietil ether yang kita tampung. Selanjutnya fase ether ini, dietil ether ini kita tambahkan lagi, kita masukkan lagi ke dalam corong pisah, kita tambahkan lagi dengan 10 ml dietil ether. Ini merupakan fase air yang tadi kita netralkan dengan asam sulfat, kemudian kita tambahkan dengan 10 ml dietil ether. Setelah memisah, ini merupakan lapisan bawahnya, lapisan air, lalu ini merupakan lapisan atasnya, yaitu fase dietil ethernya. Berikutnya kita masukkan lagi fase bawah ini ke dalam corong pisah, lalu kita tambahkan lagi 10 ml dietil ether, lalu kita tunggu sampai memisah, lalu kita ambil fase ethernya lagi. Nanti akan didapatkan seperti ini. Kita masukkan. Lalu kita tambahkan dengan 10 ml dietil ether. Lalu kita tunggu sampai memisah. Setelah memisah seperti ini, maka kita ambil lagi fase ethernya, yaitu yang tipis ini. Kita tampung atau kita ambil yang bagian atasnya.
Yang terakhir kita lakukan juga hal yang sama. Kita tambahkan lagi atau kita ekstraksi lagi dengan pelarut di etil ether. Lalu kita kocok lagi. Berikutnya kita tunggu hingga memisah. Kita tampung yang bagian atasnya. Ini merupakan hasil fase di etil ether pada filtrat pertama, kemudian kedua, dan yang ketiga. Untuk selanjutnya adalah kita satukan fase di etil ether ini, kita letakkan di dalam cawan porselen, kemudian kita uapkan hingga didapatkan ekstrak cair kental atau pekat. Kita tampung 3 fase ether ini menggunakan atau di dalam cawan porselen yang sudah kita timbang. Kita campurkan semuanya. Lalu kita uapkan di atas water pad. Kita letakkan di atas penangas dengan suhu antara 40 sampai 60 derajat. Kita setting suhunya antara 40 sampai 60 derajat. Kita setting menggunakan suhu 55 derajat. Untuk yang ini merupakan begitu kita mendapatkan atau menampung hasil fase di etil ether di atas penangas air, bentuknya seperti ini. Jadi ada 2 lapisan, ada 2 warna, cair atau bening, cair yang berwarna bening dan juga cair yang berwarna coklat. Nah, untuk yang warna bening itu merupakan fase di etil ethernya, pelarut di etil ethernya, sedangkan untuk warna yang coklat itu merupakan minyak eugenolnya.